semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih Bu Kusmiati selaku Kepala SD Negeri Karangkoto 01 memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan materi budaya positif di SD ini. Lebih dari hanya sekedar kewajiban tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 27 yang memang harus punya kewajiban menyampaikan sosialisasi ini. Dan saya juga berharap nanti sosialisasi ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ini bisa merefleksikan kita sebagai guru di SD Karangkoto 01 Kecamatan Genuk tercinta ini. Bapak Ibu, kalau di guru penggerak PGB, pendidikan guru penggerak itu selalu berawal dari salam dan bahagia. Salam dan bahagia ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi mendidik anak untuk selamat dan mendidik anak untuk bahagia. Kenapa? Karena pada hakikatnya anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki dasar sendiri, bukan hanya kertas kosong yang kemudian kita bentuk sedemikian rupa. Tetapi tugas guru itu seperti menebalkan potensi garis-garis yang masih ngelamat-ngelamat pada anak-anak itu. Maka tugas guru adalah menebalkan garis-garis selamat itu, mengembangkan potensinya sesuai dengan pengembangan dirinya. Bapak Ibu, ini adalah materi budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Itu budaya yang dikembangkan, yang berpusat pada pengembangan anak, bukan hanya sekedar maunya guru. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini materinya sebenarnya banyak sekali, ada 1 sampai 6. Tapi nanti akan saya pilih beberapa materi yang relevan untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, ini berangkat dari sebuah pertanyaan. Apakah panjenengan semua setuju dengan pernyataan ini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, apakah panjenengan itu setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini tidak perlu dijawab dulu. Ini menjadi refleksi kita semua. Apakah kalau kita menghukum anak itu bisa mendisiplinkan anak? Apakah memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Ini untuk refleksi kita sendiri. Oke Bapak Ibu Guru, ini ada sebuah ilustrasi. Misalkan kita mengepalkan tangan, di dalamnya ada kertas. Ya, kita kertas, dikepalkan tangan sekeras mungkin. Ketika ada seseorang ingin membuka, kalau tidak dari kita sendiri yang berkomitmen atau berkeinginan membuka, kan tidak terbuka. Artinya bagaimana? Bahwa sebenarnya motivasi terbesar itu adalah secara intrinsik. Jadi motivasi secara internal. Bapak Ibu, ini ada ilusi kontrol. Kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kita menganggap menjadikan anak merasa bersalah itu sebuah keberhasilan. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, Bapak Ibu, ini ada teori disiplin positif. Ya, ini ada banyak penjelasannya banyak. Tetapi yang ingin kita bicarakan ini adalah 5 posisi kontrol ini saja. Posisi pertama sebagai penghukum.
Posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Bagaimana menyebabkan anak itu merasa bersalah. Posisi yang ketiga sebagai teman, posisi yang keempat sebagai pemantau, posisi kelima sebagai manajer. Dan kemudian nanti akan kita teruskan ke segitiga restitusi. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu memahami bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang sifatnya memaksa anak untuk mengikuti aturan. Padahal sebenarnya disiplin itu dari bahasa Latin, artinya belajar. Bahwa anak-anak itu harus belajar dari sesuatu kesalahan dia. Dan kita sebagai guru tidak boleh menjudge bahwa itu bersalah dan selamanya bersalah. Kemudian disiplin itu juga dapat membuat orang menggali potensinya, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini makna disiplin. Ini nilai-nilai kebijakan. Oke, Bapak Ibu guru, ini saya langsung merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya sekedar terlepas dari perintah, kita memerintahkan anak untuk mengerjakan sesuatu, tetapi lebih dari itu adalah cakap membuat diri sendiri untuk memerintah dirinya sendiri. Artinya ada motivasi intrinsik di situ. Nah, ini ternyata Bapak Ibu guru, penghargaan itu sebenarnya termasuk bagian dari hukuman. Mengapa? Karena yang namanya penghargaan itu hanya jangka pendek dan jangka panjang, mempengaruhi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Bapak Ibu guru, ini refleksi untuk kita semua. Tindakan guru, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Oke, misalkan begini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kadang-kadang dulu mengajar ada anak yang menganggap melanggar peraturan, kemudian catat berapa kali sampai ke bawah, sampai bukunya habis untuk mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Atau kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Atau anak-anak diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan itu bukan hanya secara fisik, bisa juga hatinya terluka. Kadang-kadang kita merasa bahwa perlakuan kita itu biasa kalau ukuran dewasa, tapi bagi anak akan dikenang. Bapak Ibu tentu masih ingat di Amerika pernah ada kejadian anak-anak lulus SMA, karena di Amerika umur 17 tahun itu kan sudah diperbolehkan membawa senjata. Nah, dia kembali ke SMA-nya. Ternyata apa? Dia menembaki teman-teman di SMA-nya dulu. Ketika ditelusuri, karena dulu dia merasa dibully. Dan itu dia terekam dalam pikirannya. Walaupun pada saat dibully dia hanya diam karena merasa lemah. Itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam waktu lama. Tapi kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Ini adalah hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa kita materi akan saya share. Nah, kemudian yang ketiga ada tingkatan lagi namanya restitusi. Apa itu Pak restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya yakin Bapak sudah pernah melakukan, tapi tidak tahu kalau itu namanya restitusi. Apa Pak? Bagaimana contohnya? Ya, ini ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek, dan ketiga kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Ini ciri-cirinya. Langsung saya mulai dari keyakinan kelas. Bapak Ibu guru ini yang mungkin belum diterapkan, tapi saya cek kelasnya Pak Wahyu pernah membuat keyakinan kelas. Mungkin ini karena materi tugas PFM dulu ya. PFM 1. Jadi keyakinan kelas itu begini Bapak Ibu guru. Jadi kita kembali ke dasar awal bahwa anak itu sebenarnya sudah memiliki background sendiri-sendiri. Tinggal kita itu mengingatkan, mengarahkan. Nah, sebagai panduannya, maka di kelas itu perlu kita buat keyakinan kelas. Kalau anak terlambat, itu kan anak sudah tahu bahwa itu melanggar. Tetapi kalau itu tidak kita yakinkan dalam bentuk tertulis, maka anak-anak itu menganggap bahwa keyakinan terlambat itu ya bersalah, tapi agak biasa saja, bukan ada sebuah konsekuensi bagi dirinya. Nah, nanti bisa kita mulai Bapak Ibu guru bermula dari keyakinan kelas di kelas masing-masing. Caranya mudah sekali Bapak Ibu. Kita persiapkan kertas yang folio itu, setiap anak kita berikan kertas yang ada linknya itu apa namanya itu, yang seperti pembatas tapi yang besar kan ada. Terus anak-anak kita minta apa yang diinginkan di kelas ini, misalnya, atau apa yang harus dilakukan di kelas ini sebagai sebuah konsekuensi. Udah, setelah itu kemudian kita tempel di sana. Kemudian kalau ada yang sama itu kita ambil supaya tidak sama. Ada yang pernyataan yang sama, setiap anak-anak kan menulis satu-satu. Nah, itu yang kita jadikan keyakinan kelas. Jadi seperti kontrak di awal. Anak-anak akan diikat tindakannya oleh kontrak ini, dan Bapak Ibu guru bisa menambahkan dalam keyakinan kelas itu untuk penguat. Misalkan anak-anak harus menyayangi, anak-anak tidak boleh saling membuli dalam ucapan. Anak-anak boleh secara teknis, misalnya anak-anak tidak boleh menyebutkan nama orang tuanya untuk membuli, atau anak-anak tidak boleh menyebutkan pekerjaan orang tua. Ya, ini bagian dari upaya kita agar anak-anak tidak membuli. Kemudian dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif akan terbentuk budaya positif. Nah, ini contohnya kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam misalnya. Nah, ini anak akan kita ikat dengan ini, bahwa ketika dia datang harus tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Walaupun tahu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, tapi kalau tidak diikat dalam kesepakatan kelas, anak-anak yang menganggap itu hal yang biasa. Kalau ini kan sudah dinyatakan, kita harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menyayangi, semangat belajar, atau pakai hal-hal yang memang teknis yang harus disepakati. Tetapi kesepakatan kelas, keyakinan itu Bapak Ibu guru, nanti saya berharap setelah ini masih jangka panjang. Nanti modul 2.1 3.1 juga akan banyak program yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu guru. Terima kasih. Ada bertanya? Nah, oke, silakan. Di kelas saya itu kamu boleh melakukan apapun asal tidak keluar dari sebuah keyakinan kelas. Nah, ada sebuah peristiwa di mana di sekolah ini ada salah satu guru yang mengatakan bahwa permainan sepak bola dilarang dilaksanakan di sekolah ini tanpa adanya kesepakatan antar siswa dengan guru. Nah,
kadang-kadang saya tuh kalau di kelas itu bingung, soalnya di keyakinan kelas permainan sepak bola itu tidak melanggar masalah apapun. Tapi kenapa kalau ketika di luar itu dilarang? Jadi kadang-kadang tuh saya bingung, ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Sementara di peraturan umum itu mereka dilarang bermain sepak bola. Jadi kadang-kadang tuh ada rancu antara satu dengan yang sebagainya, dan menurut pandangan Bapak itu sebaiknya seperti apa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Ini curhatan. Ini memang begini Pak Wahyu. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya kan juga harus mengacu dari satu kesepakatan di sekolah. Jadi asal misalnya begini, kalau dicontohkan sepak bola di luar jam olahraga, itu tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Satu, misalnya hubungannya dengan ketertiban di halaman, karena olahraganya sepak bolanya pasti pas jam olahraga, pas jam istirahat. Di situ banyak anak, ya, dan seterusnya. Dan itu juga karena area kita kan hanya terbatas. Yang kedua, untuk kenyamanan anak itu sendiri. Misalkan anak pakaiannya pakaian seragam, itu kalau nanti kembali ke kelas itu mesti tidak nyaman dan pasti akan mengganggu proses belajar di sana. Nah, memang keyakinan kelas itu bebas, benar. Artinya itu kesepakatan di dalam kelas itu. Tetapi itu juga harus mengacu pada kesepakatan umum di sekolah. Jadi misalnya kalau kelas saya dulu pernah seperti itu sepak bola, tapi kemudian saya beri pemahaman boleh sepak bola, tetapi saat hari Senin jam olahraga, karena jadwal olahraganya hari Senin. Kan anak-anak juga kodratnya bermain, kodrat anak itu kan bermain, sehingga nanti itulah bagaimana langkah kita. Nah, sekarang kan bisa kita sepakati dalam forum rapat sekolah supaya kegiatan di sekolah ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi begitu. Nah, memang ada baiknya rapat-rapat sekolah itu tidak sekedar membahas kegiatan kedinasan, tapi ada juga rapat sekolah yang sifatnya membahas kegiatan internal, ya, pengupayaan budaya positif di sini. Nanti bagaimana caranya, misalnya hal-hal itu tentu akan menjadi perhatian kita semua. Begitu Pak Wahyu. Jadi nanti coba bagaimana enaknya, gimana baiknya. Nah, ini nanti kita dirembuk dulu di sekolah supaya menjadi kesepahaman bersama. Toh bermain itu kan juga tidak hanya sepak bola, kan? Ada sekarang di sekolah kita ada egrang, ada hal-hal yang memang sifatnya permainan anak tradisional. Kita mau mencanangkan sekolah yang mengenal permainan tradisional, itu bisa kita mulai kenalkan kembali. Itu Bapak Guru, terima kasih. Oh ya, silakan Pak Budi. Saya tadi mendengar kata-kata yang menarik. Tadi saya mendengar kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Kalau melihat dari situ, kan ada anak itu juga melakukan kesalahan, malah tidak timbul semakin banyak itu, Pak. Dia malah tidak mengakui kesalahannya, malah terus melakukan kesalahan, Pak. Bagaimana pendapatnya itu, Pak? Itu baru satu. Oke, saya tunjukkan lagi Pak Budi. Oke, terima kasih responnya. Ini luar biasa. Ini Pak Budi, kembali ke segitiga restitusi, ya. Ini belum nyantol, ya. Jadi pernyataan bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu baru satu langkah. Jadi bukan berhenti di sini, ya, bukan berhenti di sini Pak Budi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi tidak berhenti di sini, tapi dilanjutkan ke sini, validasi tindakan yang salah.
kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi menstabilkan identitas itu fungsinya ketika anak melakukan satu kesalahan, mesti kan dalam dirinya kan dia akan merasa dia, apalagi ketemu dengan guru yang mungkin biasanya dianggap galak, wah dia. Nah, tapi kita ingin menstabilkan identitasnya. Kemudian kita lanjutkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, anakku. Ataukah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini mulai kita bangun kembali. Jadi restitusi itu mengajak anak, kita ajak ngobrol, setelah itu kembali ke komunitasnya itu menjadi semakin kuat. Nah, ini contoh ini yang stabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Cerita ini sifatnya menguatkan motivasi intrinsik dari anak itu. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi saya lebih tertarik bagaimana kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian validasi tindakan, kamu bisa saja kan melakukan hal itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Kemudian yang ketiga, menaikkan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi itu baru satu langkah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kesalahan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kembalinya lagi nanti ke keyakinan kelas. Begitu Pak Budi. Terima kasih. Oke, sudah, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti file ini saya share, bisa untuk ngobrol-ngobrol, untuk motivasi kita sebagai pendidik. Kita semua belajar. Kalau saya diberi kesempatan mengikuti PGB ini juga karena dorongan Bapak Ibu guru. Awalnya motivasinya, kemudian menjalani ini dengan tertatih-tatih, tapi ya harus berjalan kembali. Semoga memberi manfaat untuk sekolah kita. Itu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.